Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah yang telah memilih kita sebagai hamba-Nya yang menerima dan meyakininya sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah yang telah memilih kita sebagai hamba-Nya yang mengimani bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Allah yang telah memilih kita menerima dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya yang terakhir. Itu di antara nikmat besar Allah kepada kita, di samping nikmat-nikmat besar yang lain, yang tentu wajib kita syukuri. Jamaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita tentang nasihat Imam Ibnul Mubarak. Nasihat yang kedua, ya kita anggap telah selesai. Kita cukupkan penjelasannya. Walaupun uraian tentang nasihat kedua itu sangat panjang, Ibnu Mubarak memberitahu kita bahwa betapa pentingnya adab sebelum ilmu. Betapa pentingnya adab sebelum ilmu. Sehingga Ibnu Mubarak sendiri pernah berkata di dalam kitabnya Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qura, kata Ibnu Mubarak, talabtul adab talatina sanah. Aku pernah menuntut ilmu tentang adab selama 30 tahun. Walau talabtul ilma isyrina sanah. Sedangkan aku menuntut dan mencari ilmu lain hanya selama 20 tahun. Wa kanu yatlubunal adab qoblal ilmi. Dan kebanyakan mereka orang-orang mukmin muslim pada saat itu lebih mengutamakan dan mendahulukan menuntut
kaitan dengan adab, adab itu kaitan dengan akhlak, sebelum mereka menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai contoh umpamanya Abdullah bin Wahab rahimahullah pernah berkata, "Ma ta'allamna min adabi Malik aktar mimma ta'allamna min ilmihi." Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Apa yang kami pelajari daripada Imam Malik berkaitan dengan adab jauh lebih banyak daripada apa yang kami pelajari daripada beliau berkaitan dengan ilmu. Bahasa mudahnya, kata salah seorang murid Imam Malik, aku lebih belajar adab Imam Malik daripada mempelajari ilmunya. Dan banyak lagi ucapan pengakuan daripada ulama-ulama silam betapa pentingnya adab, perangai, akhlak, budi pekerti mengatasi ilmu pengetahuan. Dan memang begitulah sepatutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, jamaah sekalian, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu kelebihannya dari segi adabnya. Benar, Nabi menyampaikan pada kita ilmu yang kita wajib terima, wajib kita ambil. Tapi lebih daripada itu, kita wajib mengambil dan mencontohi adab Nabi. Ilmunya kita ambil, wajib adab Nabi, tingkah laku Nabi, lebih-lebihlah kita wajib mencontohinya. Lihat umpamanya salah satu ayat di dalam Al-Quran, pujian Allah kepada adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka surah At-Taubah ayat 128. Ya, second last lah. Surah At-Taubah ayat 128, sekelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok, ini firman Allah, ini pengiktirafan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan, ikutan, contoh teladan kita. Apa kata Allah tentang Nabi kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 akhlak mulia, adab Nabi yang luar biasa, yang tentu selayaknya kita teladani dan kita ikuti. Apakah 3 adab, 3 akhlak Nabi yang Allah sebut dalam ayat ini?
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang utusan daripada jenis kamu. Maksudnya Nabi Muhammad ini utusan Allah dari jenis kita. Karena kita manusia, maka Nabi yang diutus pun jenis kita. Itu makna pertama. Ada yang memahami karena Nabi waktu itu diutus pertama sekali pada orang Arab, maka dipilihnya utusan terakhir ini dari bangsa Arab, Quraisy. Apa adab, apa akhlak yang ditonjolkan oleh Allah pada pribadi Nabi dalam ayat ini? Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Itu adab yang pertama. Azizun alaihi. Aziz terasa berat. Alaihi atasnya. Ya Nabi. Ma'anittum. Apa penderitaan yang menimpa kamu? Penderitaan yang kamu alami itu rasai sangat berat oleh Nabi. Ada peribahasa Melayu, seberat-berat mata yang memandang, lagi berat bahu yang memikul. Itu peribahasa Melayu. Bila kita tengok orang yang susah dan kita rasa berat memandangnya, yang menanggung kesusahan, menganisa, lagi terasa berat. Tapi berlaku bagi Nabi. Sebab kalau bagi Rasul, seberat-berat bau yang memikul, lagi berat mata yang memandang. Nabi bila melihat umatnya kelaparan, orang kelaparan itu pasti sangat berat. Ya. Nabi yang memandang itu terasa lebih berat. Lebih sedih berbanding kesedihan yang dialami oleh orang yang lapar. Sebab itu bagi Nabi, ringan bagi Nabi memberikan apa yang dia nak makan, walaupun dia memerlukan makanan tersebut, kepada orang yang lapar. Karena bagi Nabi, melihat orang yang lapar itu jauh lebih berat tanggungannya daripada orang yang mengalami kelaparan. Ayat mudah, sifat dan akhlak Nabi itu yakni ingin sentiasa melihat umatnya ini senang. Walaupun terpaksa diri Nabi sendiri susah. Nabi ini sifatnya, akhlaknya, adabnya, mahu semua umatnya kenyang. Walaupun diri sendiri lapar. Tak jadi masalah. Janji umatku kenyang. Aku lapar, tak apa. Janji seluruh umatku bahagia. Diriku untuk sementara menderita, tak apa. Itu Rasulullah. Itu namanya aziz. Terlalu mengambil berat kebajikan umatnya sehingga dia rela menanggung susah payah. Itu luar biasa. Adab situ luar biasa. Jangan ganjarannya itu. Ya, luar biasa. Dan itu dicontohi oleh sahabat Ansor. Ya. Yang kedua, harisun alaikum. Sifat atau adab Nabi yang kedua yang Allah highlightkan dalam ayat ini, harisun alaikum. Haris itu maknanya
mempunyai keinginan yang sangat kuat, sangat-sangat menghendaki, amat sangat menginginkan, gitulah, kebaikan atas kamu. Sehingga Nabi ini tak renti-renti, tidak mengenal jemu dan putus asa untuk terus mengajar umatnya yang masih tak paham. Nabi ini tak putus asa untuk terus membimbing umatnya yang masih tersesat. Sebesar apapun halangannya, Nabi tak peduli. Karena Nabi amat-amat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Bahasa kita, tidak sampai hati Nabi SAW melihat umatnya tersesat. Sebab itu Nabi mati-matian berusaha membebaskan umatnya daripada kesesatan. Kesimpulan secara umum, sepanjang hayatnya Nabi ini berjuang mati-matian pagi, petang, siang, malam untuk memastikan setiap umatnya masuk surga. Ya, diperjuangkan. Nabi tak mampu membayangkan bagaimana sedihnya jika ternyata ada umatnya yang masuk neraka. Sebab itu dalam hadis sahih, baginda bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu Allah berikan anugerah berupa doa yang mustajabah. Setiap nabi oleh Allah diberi peruntukan doa yang mustajabah. Maknanya, bila Nabi dan Rasul itu dia angkat tangan dan gunakan doa yang paling peruntukan doa mustajabah, pasti dikabulkan. Dan semua Rasul dan Nabi telah menggunakan kota doa mustajabah ini ketika mereka masih di dunia. Nabi Nuh telah gunakan. Ya Allah, jangan biarkanlah ada seorang daripada umatku tinggal di muka bumi-Mu. Hancurkan saja. Allah kabulkan. Wah, Nabi Nuh sudah berdakwah ratusan tahun. Nabi Lut berdoa. Semua pernah digunakan. Tapi Nabi kata, wa ana akhtabi'u. Tapi aku simpan peruntukan doa mustajabah yang Allah berikan kepada aku. Aku simpan, yakni syafaatan li umat yaumil qiyamah. Karena aku hendak gunakan doa yang mustajabah ini untuk aku mohon keizinan kepada Allah agar Allah izinkan aku memberikan syafaat pada umatku pada hari kiamat. Nabi ini semasa hidup bukan senang lenang, cabarannya sangat kuat. Nyawa Nabi sentiasa terancam. Musibah silih berganti. Kenapa Nabi tak gunakan saya doa mustajabah? Nabi kata, ya, ini aku akan habis musibah ini. Aku akan simpan doa mustajabah untuk memperjuangkan umatku pada hari kiamat. Termasuklah kita yang waktu Nabi hidup, kita belum lahir. Umat Nabi yang belum lahir selepas baginda wafat telah diperjuangkan oleh Nabi nasibnya di akhirat. Itu karena Nabi punya sifat harisun. Jadi tak senang duduk jika sekiranya ada umatnya yang tak masuk surga. Sanggup melakukan apa saja bagi memastikan setiap seorang daripada umatnya masuk surga. Adapun jika ada umatnya masuk neraka, itu bukan karena Nabi tak cukup dalam perjuangannya. Ya, karena umatnya itu yang tak nak, salah dia. Sebab itu Nabi bersabda, kullu ummati mu'ah, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali umatku yang tak mau masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tak nak masuk surga.
Sahabat bertanya, "Ya Rasul, mana ada umatmu yang tak masuk surga?" Nabi jawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang mentaati aku, ia akan masuk surga. Waman asoni, dan sesiapa yang menderhaka kepada aku, faqad aba, maka dia termasuk orang yang enggan masuk surga. Masya Allah. Jadi Nabi ini memperjuangkan kejayaan, kebahagiaan umatnya, termasuklah umat yang belum lahir pada masa itu. Luar biasa. Itu akhlak adab Nabi nomor 2, Haris. Dan yang ketiga, adab Nabi yang ketiga dalam ayat ini, bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahu Akbar. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, Nabi ini ra'ufun. Allahu Akbar. Mengasihani. Rahimun. Menyayangi. Baik, saya jelaskan nanti. Ada perbezaan antara ra'uf dan rahim. Mungkin terjemahannya di situ, ra'uf, penyantun. Rahim, penyayang. Tak apalah. Sifat Nabi ini yakni ra'uf dan rahim. Kedua-duanya bermakna kasih sayang. Ra'uf pun maknanya memberikan kasih sayang. Rahim pun maknanya memberikan kasih sayang. Coba perhati betul-betul. Adab Nabi, sifat Nabi yang ketiga yang Allah sebutkan ini. Ra'uf dan Rahim itu nama Allah. Bayangkan. Ra'uf, Rahim itu nama Allah. Termasuk Al-Asma'ul Husna. Masya Allah. Al-Asma'ul Husna. Dan Allah jadikan nama Allah itu menjadi sifat Rasulnya. Hebat tak hebat? Allah sendiri yang menjadikan namanya menjadi sifat Rasulnya. Luar biasa itu. Sifat dan akhlak Nabi itu adalah nama Allah. Apa itu? Ra'uf dan Rahim. Terhadap siapa itu? Al-Mu'minin. Kasihnya Nabi kepada orang beriman, ya kita tidak mampu membayangkannya. Saya ambil satu contoh kecil sajalah. Kalau Nabi menyayangi Abu Bakar, ya patutlah. Abu Bakar kan sahabat yang patuh. Pak mertua pula. Banyak berkorban. Patutlah. Selepas berlaku peperangan Uhud, dan sedia maklum dalam peperangan Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. 70 sahabat Nabi tewas di medan Uhud, mati syahid. Termasuklah yang syahid di medan Uhud, bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu pakcik Rasul. Panglima Islam yang terbilang mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Sedih luar biasa Nabi. Dahlah tewas perang, 70 sahabat mati. Masya Allah. Dan punca kekalahan perang Uhud telah dikenal pasti. Nah ini dia. Punca kekalahan telah dikenal pasti. Yakni pasukan-pasukan Islam yang ditugas oleh Nabi menjaga Jabal Rumat
meninggalkan tempat, meninggalkan posisi dia. Wahai Nabi telah berpesan pada mereka, jangan tinggalkan tempat ini selagi tidak ada arahan dari aku. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan sekali-kali tinggalkan posisi ini, tempat ini, selagi tidak ada arahan daripada aku. Itu jelas. Tapi mereka meninggalkan posisi itu setelah mereka lihat orang-orang kafir mundur ke belakang. Mereka pikir kalah. Rupanya orang kafir mundur ini, lari ini, ditinggalkan harta bendanya. Lalu orang mukmin yang jaga posisi turun, ambil harta orang kafir. Karena dia pikir orang kafir melarikan diri. Rupa-rupanya orang kafir lari ke belakang bukit, panjat daripada belakang bukit. Sekarang orang kafir menguasai bukit, tentera Islam berada di bawah. Ya kalahlah. Jika selama ini orang Islam menyerang musuh dari tempat atas, sekarang mereka diserang dari tempat atas. Kalah. Punca kekalahan telah dikenal pasti. Seperti biasa, lepas perang, Nabi akan mandi, membersihkan dirinya, pakai baju yang bersih, kemudian bagi taklimat. Semua sahabat sebenarnya sudah ya geram lah, menyalahkan pasal apa lah, kamu siapa, sebab kamu lah kita salah, apa kalah, sebab kamu lah kita kalah. Dan orang yang menjadi punca kekalahan, sahabat-sahabat telah mengakui kesalahannya dan rela mendapatkan apa-apa sahaja hukuman daripada Rasulullah. Jika Nabi ingin menghukum dan hukuman pada mereka, karena kesalahan mereka, mereka rela, bersedia, menyadari kesilapannya. Masya Allah, ketika Nabi mengumpulkan sahabat usai peperangan, Nabi langsung tak menyentuh mereka. Tak menyentuh kesalahan mereka. Nabi cerita yang lain dan Nabi cerita langkah-langkah berikutnya. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang menjadi punca kekalahan. Tak. Kalau dalam bahasa sekarang lah, walaupun kalah teruk, 70 orang mati syahid, yang menjadi punca kekalahan telah dikenal pasti siapa pelakunya. Bahasa sekarang, Nabi terus boleh move on. Ya, itu kalah perang, mengakibatkan 70 sahabat mati. Relax Nabi. Terus tidak diungkit, tidak salahkan, tidak. Itulah tanda rauf Nabi, rahim Nabi kepada orang Muslim. Ya mungkin kalau katalah Nabi terus ungkit-ungkit kesalahannya, Nabi hukum dia, apakah mereka akan jadi menang? Juga tidak. Mereka yang melakukan kesalahan telah menyadari kesalahannya, insaf akan kesalahan, itu sudah memadai. Sehingga Nabi tidak perlu mengambil tindakan. Tengok, Nabi boleh move on begitu relax. Sehingga orang mukmin pun kagum sungguh pada sikap Nabi. Allah pun turunkan ayat Quran. Dengan sebab rahmat daripada Allah Muhammad, engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Kita yang sekarang jangankan kalah perang, mempertahankan Islam hingga 70 orang tewas. Mungkin kita kalah pilihan raya pun susah nak move on. Mungkin baru kalah pilihan raya pun susah nak move on. Bayangkan. Dan mungkin orang yang menyatakan kekalahan, wah, kita akan maki-maki dia, kita akan kutuk dia, kita cari ke lubang cacing. Rasul tidak begitu sifatnya, aja sekalian. Ini namanya adab.
Dan adab itu lebih utama daripada ilmu. Ya. Ramai orang berilmu tapi mungkin adab sangat sedikit. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Dan ini yang kita tak nak ya. Ini yang kita tak mau. Baik. Sekarang, jemaah sekalian, mari kita teruskan pada poin yang ketiga. Apakah nasihat Ibnul Mubarak poin yang ketiga? Yang sebenarnya erat sekali hubungannya dengan nasihat yang kedua. Yang ketiga yakni fadailul adab, keutamaan adab. Kalau nasihat yang kedua yakni hendaklah kita menguasai adab sebelum ilmu. Yang ketiga ini beliau menyatakan, memberitahu kita bahawa adab itu sangat utama. Keutamaan adab. Saya kutipkan ucapan beliau sebelum kita jelaskan. La yambulur rajulu binau'in minal ilmi. Malam yuzayyin ilmahu bil adabi. Kadal adabu yakunu thulusaid din. Hadis riwayat ini dirawikan oleh Al-Hakim dalam tarikhnya. Terjemahannya, seseorang tidak akan sempurna pada satu bidang ilmu selama mana dia tidak menghiasinya dengan adab. Seseorang tidak sempurna dalam satu bidang ilmu. Katalah dia pakar fikah. Apa kepakarannya? Ilmu fikah. Luar biasa. Pengetahuannya mendalam sungguh tentang fikah. Kata Mubarak, walaupun dia pakar ilmu fikah, tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Selagi dia tidak dihiasi dengan adab. Tengok. B pula pakar apa? Pakar ilmu hadis. Tahu hadis daripada A hingga Z. Kata Mubarak, orang itu masih tak sempurna. Masih ada cacat celanya. Selagi kepakarannya dalam ilmu hadis, dia tidak menghias dirinya dengan adab. Akhlak. Dia pakar apa? Oh, dia pakar dalam bidang akidah. Tahu seluk-beluk akidah. Kajiannya mendalam tentang akidah. Tapi dia juga belum sempurna. Masih banyak kekurangannya selagi dirinya tidak dihias dengan adab. Masya Allah. Kadal adabu yakunu thulusaid din. Hampir-hampir nilai adab itu 2/3 agama. Itu bukan 1/3 ya. 2/3. Bukan 1/3. 2/3. Bukan 1/3. Nilai adab itu dalam agama kita menempati 2/3-nya. 1/3-nya adalah yang lain lah. Itu penilaian Ibnul Mubarak. Betapa pentingnya, betapa utamanya adab bagi setiap mukmin secara umumnya. Bahkan orang mukmin yang pakar dalam satu bidang ilmu tertentu, jika tidak dihiasi dirinya dengan adab, tidak sempurna. Cacat. Jadi istilah tidak sempurna itu jangan dianggap remeh ya. Karena sebenarnya maknanya cacat. Ibarat mangga
Bukan main cantik, besar, cantik. Tapi ada cacat, ya tak lakulah dijual. Namanya cacat. Itulah. Baik. Bagaimana penjelasannya? Ya mas sekalian, saya ingin sampaikan di sini. Pertama, hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Baginda bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam satu riwayat, innama bu'ithu liutammima solihal akhlak. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti atau kebaikan budi pekerti. Artinya, Nabi dengan jelas dan nyata, tegas, bahwa diutusnya baginda Nabi oleh Allah sebagai Rasulnya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak, adab, budi pekerti. Sama ada adab kepada Allah, adab kita pada Allah, atau adab kita pada Rasulullah, atau adab kita kepada sesama makhluk. Ada 3. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, mulai pada di Makkah hingga Madinah, intinya, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Sama ada bagaimana akhlak dia kepada Allah, bagaimana adab dia kepada Rasulullah, dan bagaimana adab dia sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis yang lain, hadis sahih daripada Ibnu Umar, baginda bersabda, inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Sesungguhnya akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk, itu boleh merusak amal kebaikan sebagaimana cuka merusak madu. Madu asli kita bubuh cuka, hancur semuanya. Itu ibaratnya amal soleh banyak hancur karena yang punya amal ini buruk akhlaknya. Tidak beradab dalam bahasa Melayu. Subhanallah. Baik. Untuk meringkaskan penjelasan, karena panjang uraiannya, di sini jamaah sekalian, bahwa adab itu terbagi menjadi 3. Adab di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yakni adab yang paling besar, al-adabu ma'allahi ta'ala. Adab kita sebagai hamba kepada Allah. Itu yang paling tinggi sekali. Bagaimana sepatutnya kita ini beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepatutnya kita umat Islam beradab akhlak kita kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, adab kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak kata pada manusia ya, makhluk Allah. Ya, maknanya termasuk hayawan, termasuk binatang, termasuk kucing. Itu termasuk adab terbagi jadi 3. Yang paling besar sekali tentulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saya ulangi.
Benar hadis Bukhari yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi memberitahu kita diutuskannya jadi Rasul semata untuk menyempurnakan akhlak, maknanya kesimpulan terpenting daripada ajaran Rasulullah selama 23 tahun menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti, menyempurnakan adab yang mulia. Sama ada adab kita sebagai makhluk kepada Allah atau adab kita sebagai umat Islam terhadap Rasulullah atau adab kita sesama makhluk Allah. Di sini nilai manusia. Sekarang, bagaimana dan apa itu adab kita pada Allah? Kan ini yang paling tinggi nih. Karena begini jamaah sekalian ya. Tadi nyatakan dalam hadis sahih, sebanyak manapun amal seseorang, ibadah, akan rusak jika orang itu tidak beradab. Buruknya adab boleh merusak amalan. Bayangkan. Kita beribadah pada Allah, ya. Kita buat suruhannya, ya. Kita tinggal larangannya, betul. Tapi jika kita tidak beradab kepada Allah, sebagaimana yang Allah tetapkan, ibadah kita itu menjadi terbatal semuanya. Terbatal ada arti kata tak ada balasan. Itulah. Disinilah letaknya kemuliaan dan keutamaan adab itu. Baik. Adab kepada Allah itu ada 3 macamnya. 3 jenisnya. Nah, ya. Adab kepada Allah itu ada 3 jenis. 3 macamnya. Yang pertama, siyanatu muamalatihi ayyusawwibaha binaqisah. Sentiasa menjaga kesempurnaan hubungan kita dengan Allah daripada kekurangan atau cacat celah. Itu adab pertama. Setiap saat, khasnya ketika kita sedang melakukan ibadah tertentu kepada Allah, pastikan ketika kita sedang bermuamalah dengan Allah ini dalam keadaan yang sempurna, tidak ada cacat celah dan kekurangan. Contoh, masa kita berdoa. Kan berdoa kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan Allah. Jangan ada cacat celah. Sana bagi satu contoh sedikit aja jangan sekali ya. Katakanlah umpamanya kita datang nak jumpa seseorang, minta bantuannya, minta pertolongan. Kita duduk di hadapannya seorang-seorang, kita serahkanlah surat permohonan, atau kita lah mungkin mengucapkan yang kita ucapkan. Cik, kami datang ni cik, saya merayu, betul merayu minta tolong. Atau sambil kita serahkan proposal itu, depan orang yang kita yakini menolong kita itu, tapi sambil kita minta pertolongan itu, kita pegang handphone kita, lalu sambil main handphone. Agak-agak lah. Cik, saya minta tolong sambil kita main handphone. Manalah orang tu mau tolong kita. Takkan kita minta tolong pada orang kita tidak serius. Tidak serius. Contohnya mana kita sedang berdoa. Sama ada kita berdoa sendiri atau mengaminkan doa orang lain sambil tengok handphone. Itu maknanya muamalah kita dengan Allah cacat. Maknanya kita sudah tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah maksudnya. Setiap kali kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah, sama ada ketika berdoa paling tidak,
atau solat umpamanya, atau haji, atau apa sajalah. Pastikan jangan ada sesuatu yang mengurangi kesempurnaan hubungan itu. Jangan ada sesuatu yang boleh mencacatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu masa solat kan kita disuruh berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengingati selain Allah. Gitu kan? Masa solat hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengingati selain Allah. Itu kena kita buat tu. Bahwasanya kita sering kali gagal karena teringat juga, itu kelemahan kita. Tapi pastikan yang kita sentiasa berusaha untuk tidak mengingati selain Allah semasa solat. Itu yang diwajibkan. Karena kita tidak mau ketika kita berdialog dengan Allah, dialog kita cacat, tak sempurna. Karena kita tidak memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada Allah yang menjadi lawan bicara kita. Begitu maksudnya. Jadi adab kepada Allah itu maknanya orang yang sentiasa menjaga keharmonian hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bekerja, bila kita tidak mau hubungan kita dengan Allah, zat yang menjamin rezeki kita, jangan kita cacatkan. Apa perkara yang boleh mencacatkan hubungan kita dengan Allah ketika kita mencari rezeki? Dan kita pula yakin rezeki itu anugerah Allah. Ya, kita melakukan perkara yang Allah tak ridha. Sedih sekali. Kita minta rezeki kepada Allah. Kita yakin hanya Allah saja yang berhak menjamin rezeki kita. Tiba-tiba kita melakukan perkara yang tidak diridhoinya. Maka hubungan kita dengan Allah ketika mencari rezeki sudah tidak sempurna. Cacat. Ada banyak kekurangan. Dan itu contoh tidak beradab dengan Allah SWT. Itu salah besar tuh, teman sekalian. Bukan salah kecil. Minta maaf ya. Kalau kita ini dianggap tak beradab kepada orang lain ketika berkawan, ketika bercakap, ketika berada di majlis kita dianggap tidak beradab, itu pun kita dianggap orang yang paling teruk akhlaknya. Apatah lagi bila kita ini dianggap tidak beradab dengan Allah. Dalam doa, kena jaga. Saya selalu menyebutkan ya, kadang-kadang susah orang ini berdoa, nak dibezakan. Dia sedang berdoa atau sedang menyuruh Allah. Itu kadang-kadang susah. Dia kata berdoa, tapi nampak macam menyuruh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ini, ya Allah, ini nomor satu, ini dua, ini, ya Allah. Dan ini sangat mustahak sekali, ya Allah. Hamba sangat memerlukannya. Lagi pula hambamu telah melakukan solat hajat. Hambamu telah berpuasa Isnin Khamis, ya Allah. Sebab itu aku mohon padamu, ya Allah, tolong segerakan, kabulkan. Ini urgent, ya Tuhan. Itu doa atau menyuruh Tuhan itu. Itu salah itu. Atau mungkin tak dikata begitu. Dia tak cakap, tak mungkin. Tapi dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah buat segala apa yang kau suruh. Aku dah tinggal segala apa yang kau telah tegah. Aku telah berikan segala apa yang kau telah minta. Rasanya sudah tidak ada lagi permintaanmu kepadaku, ya Allah, yang aku belum lakukan. Maka tiba masanya, ya Allah, engkau pula kabulkan permintaan aku. Wah, dia itu ya siapa boleh kata begitu? Walaupun dalam hati itu sudah tidak beradab. Diingat Allah itu siapa boleh kata? Seakan-akan bila kita dah patuh perintahnya, memenuhi permintaannya, Allah pun wajib memenuhi permintaan kita. Masya Allah. Makna kita tidak lagi menganggap kita hamba, tidak lagi menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Kita mungkin menganggap Allah itu sebagai partner. Masya Allah. Wal'iyadu billah.
Allah bukan macam partner niaga, saling menguntungkan. Tak. Hubungan kita dengan Allah bukan macam hubungan majikan dengan pekerja. Bukan. Kalau hubungan kita dengan Allah, kita anggap kita ni pekerja, Allah tu majikan, waliyadzubillah, tu'madzubillah. Yalah, kalau majikan dengan pekerja, bolehlah. Pekerja dah pekerja setengah mati, tapi majikan tidak berikan gaji yang selayaknya. Majikan boleh protes, boleh demo, boleh menuntut gaji lebih. Kalau tak ditambah, boleh berhenti, tukar majikan, boleh. Tapi kita dengan Allah boleh begitu. Karena Allah jarang, tak pernah kabulkan doanya, lalu dia marah Allah, nak cari Tuhan lain. Kita ini bukan pekerja bagi Allah, bukan pegawai, bukan partner. Kita ini hamba. So, bila hamba, ya tak adalah hak untuk kecewa, tak ada hak untuk komplain, tak ada hak untuk itu dan ini. Ini yang pertama. Beradab dengan Allah, yakni menjaga keharmonian hubungan kita dengannya. Menjaga keharmonian berinteraksi dengannya. Semasa doa, semasa solat, semasa mencari rezeki, semasa... Ini tidak mudah. Ini dikatakan tidak beradab kepada Allah. Minta maaf ya, sekali minta maaf ya. Ini betul-betul kita cerita secara umum ya. Tak ada kena-mengena sama ada yang hidup atau yang mati. Betul-betul saya cerita agama, pure agama. Tak ada kena-mengena sama yang hidup maupun yang mati. Hanya karena kita ingin. Hanya karena kita ingin, kita mau orang pilih kita. Tak apa. Kita punya keinginan orang pilih kita jadi pemimpin mereka, tak apa, boleh. Tapi takkan hanya karena kita punya cita jadi pemimpin mereka, lalu kita terpaksa tidak beradab kepada manusia. Dengan ucapan-ucapan yang kotor dan keji dan itu dan ini. Itu bukan sekadar tidak beradab pada manusia, tidak beradab pada Allah. Karena kita melakukan sesuatu, melakukan untuk mendapatkan sesuatu yang hakikatnya Allah lah yang berhak mengkabulkan atau sebaliknya, tapi dengan cara yang menyalahi syariat Allah. Kita sudah tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita lakukan benda yang salah, bila kita lakukan benda yang benar sekalipun akan terbatal pahalanya, bila kita tidak beradab. Jadi inilah yang sangat memprihatinkan. Memang hidup akhir zaman ini tidak mudah. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadikan adab itu sebagai tanda aras. Jika adab itu kita jadikan tanda aras yang menentukan boleh atau tidaknya, diterima atau tidaknya amalan, tidak mudah. Karena berada pada Allah yang pertama adalah kita sentiasa menjaga keharmonian muamalah kita dengan Allah. Jangan ada sesuatu yang mencemarinya, yang menguranginya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna beradab dengan Allah. Sebab ada 3 ya. Beradab kepada Allah yang kedua. Siyanatul qalbihi ayal tafita ila ghairihi. Ini memang susah lah. Tapi bukan mustahil. Cara beradab pada Allah yang kedua yakni sentiasa menjaga hati. Menjaga hati, menjaga niat. Jangan sampai hati ini berpaling kepada selain Allah. Kita solat, tapi hati kita, niat kita sudah berpaling daripada Allah. Maksudnya sudah bukan karena Allah.
kita sudah dikira tidak beradab kepada Allah. Amal kita ditolak. Kita menegur orang yang salah, tapi niatnya bukan lagi karena Allah. Ya, mungkin nak cari kredit untuk diri sendiri. Hati kita sudah berpaling kepada selain Allah. Bersedekah sudah lagi bukan karena Allah. Tolong orang bukan sudah karena Allah. Bekerja sudah bukan lagi karena Allah. Sudah mencari benar-benar kepentingan-kepentingan duniawi sesaat. Wa'iyadzubillah. Menurut agama kita, kita sudah dipanggil sebagai orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sekali lagi maaf. Di dunia ini, pasal di negeri tercinta ini, jika rakyat biasa katalah melakukan perkataan yang dinilai tidak beradab kepada tuanku, itu pun kita dimasukkan penjara. Betul kan? Rakyat biasa bila melakukan perkataan yang sudah dinilai tidak beradab pada tuanku, masuk penjara. Berat maknanya kesalahan itu. Kalau melakukan perbuatan yang tidak beradab kepada pemimpin negara, dianggap kesalahan yang berat. Bagaimana kita bila kita tidak beradab kepada Allah yang mencipta kita? Itu lagi berat. Dan contoh tidak beradab terhadap Allah, tak punya adab kepada Allah, yang menyebabkan amal semuanya rusak, bila hati sudah berpaling kepada selain Allah. Bila inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya di bibir. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Hanya dalam ucapan kosong. Tapi dalam hati niatnya lain. Itu contoh manusia yang tidak beradab kepada Allah. Dan itu dosa. Bukan tidak dosa. Amal tadi terbatal, dosa pula. Wahadah baru kata inna solati lillah wa nusuki lillah. Baru saja dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan ayat lain, ayat yang mudah, yang poin kedua ini, menjaga hati supaya sentiasa ikhlas karena Allah. Kalau hati ini sentiasa ikhlas karena Allah dalam semua pekerjaan, semua keadaan, semua jawatan, maknanya hamba ini sebagai hamba yang beradab kepada Allah. Sebaliknya, jika hati sudah berpaling daripada Allah, hilang keikhlasannya, dianggap tidak beradab. Berat tuh. Sangat-sangat berat. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Bagaimana halusnya beradab kepada Allah. Itu poin kedua. Yang ketiga, beradab pada Allah itu dengan ketiga, siyanatu iradatihi anta ta'allaqa bima yamkutuka alaih. Terjemahan Melayunya, sentiasa menjaga atau mengawal keinginan dirinya. Sentiasa menjaga atau mengawal keinginan dirinya terhadap apa yang dibenci oleh Allah terhadapnya. Katalah Allah tak suka kita menipu. Hati kecil kita pula teringin sangat nak menipu. Teringin sangat nak menipu.
Bila kita berjaya menahan keinginan kita untuk menipu, karena menipu itu perkara yang dibenci oleh Allah, kita termasuk orang yang beradab. Tapi bila kita tak mampu menahan keinginan untuk menipu, walaupun kita tahu menipu itu Allah benci, kita dianggap tidak beradab. Keinginan untuk menerima rasuah sangat tinggi. Apalagi faktor yang menyebabkan kita, memungkinkan kita untuk rasuah sangat kuat. Ya, karena mungkin mengalami masalah keuangan, ya, dibuang kerja, dan sebagainya. Peluang dapat duit pula depan mata. Keinginannya untuk menerima rasuah sangat tinggi. Tapi imannya kata, rasuah itu sesuatu yang Allah benci. Bila kita menahan keinginan kita untuk terima rasuah, sehingga kita tak jadi ambil rasuah. Karena kita tahu rasuah itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita beradab dengan Allah. Allah puji kita. Tapi kalau kita kalah dengan keinginan nafsu kita, sangat ambillah. Walaupun Allah tak suka, itu namanya tidak beradab. Jadi memang berat. Karena mungkin apa yang Allah sukai untuk kita buat, itu biasanya tidak disukai oleh nafsu kita. Ingat, biasanya apa yang Allah suruh kita buat, itu benda yang nafsu kita tak suka. Sementara benda yang Allah suruh kita tinggal, nafsu kita pula suka. Orang yang berjaya mengalahkan nafsunya, kehendak nafsunya, dan mengutamakan apa kehendak Allah, itulah orang yang beradab. Yang menyatakan amalnya diterima. Tapi orang yang memenangkan, mengutamakan kehendak nafsunya, sehingga mengabaikan apa kata Allah, itulah orang yang tidak beradab. Ia berdosa dan boleh merusakkan amal ibadahnya. Subhanallah. Paham ya? Itu. Jadi ada 3 jenis adab bersama Allah. Saya ulangi, sentiasa menjaga keharmonian hubungannya dengan Allah daripada perkara-perkara mencacatkannya. Yang kedua, menjaga hati, jangan sampai hati ini berpaling kepada selain Allah. Dan yang ketiganya, sentiasa mengawal keinginan, menahan keinginan nafsu terhadap apa yang Allah benci kita melakukannya. Itu beradab. Kalau tidak, bahkan tidak beradab dan termasuk dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu secara umum. Sekarang saya ingin berikan contoh ya. Ya, dari yang pendek-pendek saja dahulu. Tengok adab seorang manusia kepada Allah. Dalam ini seorang nabi. Mari kita lihat surah Asy-Syu'ara. Ya. Lihat surah Asy-Syu'ara. Ayat 78. Asy-Syu'ara mula 78. Surah yang ke-26.
Ini Allah merakamkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bermula daripada ayat 78. Daripada itu saja. Ketika Ibrahim berhujah dengan kaumnya. Dengan Namrus dan kaumnya. Dan ini berlaku di negeri Babylon. Babilonia. Yang sekarang masuk negara Irak ya agaknya. Nabi Ibrahim itu orang sana asalnya, bukan orang Palestina. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim orang Babylon. Lalu berhijrah ke Palestina, ke Syam. Diikuti oleh anak saudaranya, Lot. Lalu Ibrahim berhijrah ke Mesir. Mengemban dakwahnya. Tak lama kemudian Ibrahim balik ke Syam, ke Palestina. Selepas Allah kurniakan anak namanya Ismail, hasil perkahwinan dengan Hajar, Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Makkah, jauh daripada negeri Syam. Lalu Ibrahim balik semula ke Syam, tepatnya Palestin. Walaupun kemudian hari Ibrahim diizin oleh Allah pergi ke Makkah semula untuk bertemu anak dan istrinya. Sayyidina Afiat lalu diperintah untuk membangun Kaabah. Dan kemudian Ibrahim balik ke Syam juga, ke Palestin juga. Yang dipercayai hingga hari ini oleh kebanyakan umat Islam, Ibrahim yakni meninggal di Syam pada zaman dahulu, sekarang di Palestin, atau sebenarnya di Madinatul Khalil kita panggil. Di Madinatul Khalil. Makomnya di situ. Istrinya pun makomnya di situ. Salah satu hujah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Namrus dan kaumnya, ini yang diucapkan. Coba perhatikan ayatnya ya. Ayat 78 hingga 81. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Alladzi, Allah Tuhanku itu yakni zat yang telah menciptakan aku. Khalaqani, dia telah cipta aku. Fahuwa yahdin. Lalu dia Tuhanku memberikan petunjuk kepada aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah zat yang dia telah memberi aku makanan dan dia tak memberi aku minuman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, lalu dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Ayat ini, coba kita lihat pengajaran adabnya. Karena dalam ini Allah tunjukkan adab Ibrahim pada Allah ini sangat-sangat tinggi. Coba perhati betul-betul ya. Kena lihat. Di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim menyebut beberapa perbuatan. Beberapa fi'il. Beberapa verb. Verb yang pertama,
Dialah yang telah mencipta aku. Mencipta. Itu verb pertama. Mencipta. Dia ni dia Allah. Kalimah mencipta, Nabi Ibrahim sadarkan pada Allah. Dia cipta aku. Betul. Yang kedua, fawa yahdin. Dia memberi petunjuk. Itu verb yang kedua. Dia yang cipta aku. Dia yang bagi aku petunjuk. Verb kedua. Verb yang ketiga, wa yut'imuni, dia yang bagi aku makan. Memberi makanan, verb juga. Bisa pada Allah. Verb yang keempat, wa yaskin, dan dia yang bagi aku minum. Dah ada 4 verb. Semua disana pada Allah. Dia, dia, dia. Verb yang kelima, fa idza maritu, bila aku sakit. Sakit tu verb. Bila mati. Bila aku sakit. Fawayasfin, dia yang sembuhkan aku. Bab yang keenam, dia sembuhkan aku. Bab yang ketujuh, waladhi yumituni, dia yang mematikan aku. Mematikan. Yang ke-8, tsumma yuhyin, kemudian dia menghidupkan aku. Ya sekalian, dalam ayat ini Nabi menyebut 8 verb. 8 kata kerja. 8 fi'il. Mencipta, memberi petunjuk, memberi makanan, memberi minuman, sakit, menyembuhkan, matikan, menghidupkan. Ada 8. 7 daripadanya dinisbahkan pada Allah. Mencipta daripada Allah. Dia cipta aku. Dia bagi aku petunjuk. Dia bagi aku makan. Dia bagi aku minum. Dia bagi aku sembuh. Dia mematikan aku. Dia menghidupkan aku. Dinisbahkan pada Allah. Tapi ketika Ibrahim menyebut sakit, tengok. Ibrahim tak kata, dan apabila dia bagi aku sakit, dia sembuhkan aku. Tak. Ibrahim tak kata begitu. Nabi Ibrahim kata, dan bila aku sakit. Kenapa sakit disebabkan pada dirinya? Bukankah sakit itu Allah juga yang menciptakannya? Semuanya dia yang dinaikkan pada Allah. Dialah yang cipta aku. Dia yang bagi aku daya. Dia yang bagi aku makan. Dia yang bagi aku minum. Sepatutnya dia yang bila bagi aku sakit, dia yang menyembuhkannya. Ini adab yang sangat-sangat tinggi yang dimiliki oleh Ibrahim pada Tuhannya. Walaupun kita tahu, Nabi Ibrahim pun tahu bahwa sakit yang dialami dirinya, yang dialami oleh setiap manusia itu berlaku atas kehendak Allah. Betul? Kehendak Allah. Ciptaan Allah. Ya. Tapi sebagai hamba yang beradab kepada Tuhannya, dia tidak tergamak, merasa tidak sopan, menisbahkan sesuatu yang dia tak sukai, dalam bahasa kita benda yang buruk, kepada Allah. Yang dikembalikan pada Allah semua yang baik-baik saja. Yang mencipta, bagi makan, bagi petunjuk, yang baik. Adapun sakit, walaupun Allah yang menciptanya, dia tak kata, dan bila dia bagi aku sakit, tapi dia kata, bila aku sakit. Maknanya apa? Benda yang buruk, dari segi adab, ya mas sekalian, bila berlaku keburukan, jangan kita menisbahkannya kepada Allah. Walaupun hakikatnya Allah yang menciptanya. Kan ini yang sering dilakukan oleh setengah ramai orang kan. Bila menutup ucapan, tuan-tuan sekalian, yang benar pada Allah, yang salah dari diri sendiri. Dan itu adabnya lah. Ini adabnya. Yang tak beradab itu, yang tak beradab, ini jelas manusia tak beradab. Tak punya adab pada Allah. Itu dosa besar. Yang baik dinisbahkan pada diri sendiri, tapi yang buruk dinisbahkan pada Allah. Wah, itu betul-betul tidak beradab lah.
Katakanlah lama tak jumpa. Kalau jumpa, Assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abang sihat? Sihat. Oh, sihat ya awak. Alhamdulillah saya sihat. Saya sihat. Yalah. Macam mana saya sihat lah? Patut saya sihat. Saya rajin exercise mah. Tiap hari saya lari 10 kilometer. Sampai rumah naik turun tangga 100 kali. Tak puas itu, saya angkat batu belakang rumah, pindah ke depan rumah. Sampai depan rumah, saya bawa balik ke belakang. Hari-hari saya exercise. Makan saya jaga. Tidur cukup. Jadi bila saya sihat, patut. Karena saya rajin. Tengok. Saya patut sihat karena saya rajin menjaga. Benda sihat, benda yang baik. Dinisbahkan, ini usahaku. Itu bila sihat. Lain kali jumpa ni. Assalamualaikum bro, macam mana? Ya, macam tak sihat ni, macam ni. Macam mana boleh tak sihat? Awak kan rajin exercise. Awak rajin jaga makanan. Apa pula buat takdir Allah. Allah dah takdirkan sakit lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bro, macam mana? Bisnes okey? Untung banyak. Ya. Saya bertungkus lumus, akhirnya saya berjayalah. Untung banyak. Memang saya patut beruntung. Saya berhak untung banyak. Karena saya rajin. Ini pun kira lambat. Sepatutnya tahun lepas saya untung. Ini kira lambat ni. Ya patutlah saya rajin. Bila untung banyak, nisbah pada diri sendiri. Lain kali cuma kau macam mana nampak lesu, monyok aja. Taklah. Agak teruk lah. Tak tahulah, harap-harap janganlah sampai gulung tikar. Tapi memang kalau terpaksa memang kita gulung tikar. Macam mana boleh rugi? Kan awak rajin. Awak berpengalaman. Ya apa boleh buat? Takdir. Allah dah takdirkan rugi-rugilah. Tengok. Apakah ini ucapan beradab? Bila berlaku benda yang tak baik, dikata takdir Allah. Bila berlaku benda yang baik, karena usahanya. Ini benar-benar mukmin kalau dia mukmin yang sangat-sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin yang beradab tu bila benda baik menimpa kita, kembalikan kepada Allah. Katakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua kehendak Allah. Saya tak ada daya dan upaya. Dan bila kita tertimpa musibah, nisbahkan pada dia, ya ini mungkin karena kesalahan saya. Allah tegur saya. Bukan, ya Allah dah tahu apa boleh buat. Kita tak boleh mengelak takdir. Kita wajib percaya qada dan qadar. Oh, ini betul-betul tidak berat. Dan itu sering kita dengar. Wah, itu salah besar dari segi agama. Nabi Ibrahim tak berani nak mengatakan, dan jika Allah bagi aku sakit, Allah yang bagi aku sembuh. Tak nak. Ibrahim cukup beradab. Dan bila aku sakit, dialah yang bagi aku sembuh. Masya Allah. Wah, sakit itu pun sebetulnya pemberian dan kehendak Allah. Tapi Ibrahim merasa tak sopan menisbahkan benda yang ia tak suka kepada Allah. Itu contoh adab yang tinggi sekali. Patut Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah. Nah, inilah agama, cara beragama kita yang perlu kita tingkatkan ya Mas Selan. Dari segi adab ini adalah dijaga. Bab solat, alhamdulillah sudah tidak ada yang malas. Solat tarawih, alhamdulillah surau masjid dah penuh. Bahkan ada surau terpaksa sewa khemah untuk 1 bulan. Walaupun digunakan 10 hari pertama. Sebab masuk hari yang ke-11 kosong. Wah, sewa 1 bulan tu. Bab untuk sedekah, taja murih, jangan khawatir. Lebih-lebih orang nak murih. Bahkan hidangan murih, pinggan untuk murih, jumlahnya lebih banyak daripada orang yang nak murih. Pinggannya ada 60. Yang nak murih yang datang 20 je. Maknanya bab sedekah okey. Bab umrah, jangan tanyalah. Cukup membanggakan. Tiap bulan orang pergi umrah.
Bab haji, tengok menunggu berpuluh tahun. Maknanya sama beribadah luar biasa. Patut, ya okeylah. Bersyukurlah. Tapi bila cerita bab akhlak, bab adab, termasuk adab pada Allah, syaratnya kita faham agama mungkin. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa ya? Kita ini, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mudahkan melakukan perintahmu. Tapi kenapa kami sering tidak beradab kepadamu ya Allah? Sering berlaku tidak sopan, tidak sepatutnya kami beradab seperti itu. Buruk sungguhnya sekalian. Bila Allah kategorikan kita sebagai hamba yang tidak beradab, ingat ya, saya ulangi sekali, sakit itu pemberian Allah, kehendak Allah. Tapi karena sakit itu biasanya orang tak suka, termasuk Nabi Ibrahim tak suka, dia tidak menisbahkannya kepada Allah. Ibrahim tak kata, jika Allah bagi aku sakit, Allah lah yang menjaga. Tak. Bila aku sakit. Rasa tak sopan nak menisbahkan sakit kepada Allah. Itu bukan akhlak yang sangat-sangat tinggi. Inilah ayat-ayatnya. Ya. 8, 7, semuanya dinisbahkan kepada Allah. 1 ya dinisbahkan pada diri sendiri. Itu nak tunjuk Ibrahim memberikan contoh teladan yang luar biasa. Jangankan nak kecewa, jangankan nak mengeluh terhadap ketentuan Allah. Nak mengatakan keburukan itu kehendak Allah itu pun berat sungguh. Rasanya tak berani lah, tak nak. Ketika Nabiullah Yunus ditelan di ikan, tengok. Ya, ketika ditelan di ikan, dia membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca. Tiada Tuhan yang bersembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Sikit pun tidak menuduh Allah, tidak kecewa pada tindakan Allah, tidak menyalahkan Allah. Dia tak kata, ya Allah, takkanlah aku buat salah sikit pun, engkau hukum macam ini. Itu dah tahu. Itu tak beradab itu. Merasa perbuatannya kecil dan remeh, dan merasa hukuman Allah sangat berat. Sehingga dia lihat hukuman Allah macam tak setimpal dengan kesalahannya. Itu termasuk orang tidak beradab. Sebenarnya Nabi Yunus langsung tidak mempertikaikan keadilan Allah, tidak mempertikaikan kebijaksanaan Allah, sebenarnya ia menyalahkan diri sendiri 100%. Aku zalim ya Allah, aku zalim ya Allah, aku zalim. Dan ada lagi, dan ini bagus ya, ada satu kitab yang saya baca jamaah sekalian. Coba lihat ayatnya. Samping kita mempelajari adab para nabi ini sangat tinggi, juga lihat rahasia atau petua. Kaitan ayat ini, lihat surah 21. Lihat surah 21. Surah Al-Anbiya. Ya. Ayat 83. Al-Anbiya surah 21 ayat 83. Ini Allah merakamkan ucapan rintihan munajat Nabi Ayub. Sedia maklum semuanya, Nabi Ayub yakni Nabi yang Allah uji dengan ujian penyakit. Dalam masa yang sangat lama,
Dan boleh dikatakan tidak ada orang yang sanggup mengobatinya. Sehingga konon kabarnya penyakit itu berjangkit sehingga orang masyarakat pun menjauhinya termasuk ahli keluarganya. Bayangkan. Nabi Ayub diuji oleh dengan penyakit yang menyebabkan orang tak mau mendekatinya, termasuk ahli keluarganya pun meninggalkannya. Bukan dalam masa sehari dua, seminggu dua, tapi berbulan-bulan. Ada yang mengatakan bertahun. Selama menghadapi sakit yang berpanjangan, apa yang dikatakan Nabi Ayub? Wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah Ayub ketika memanggil-manggil bermunajat kepada Tuhannya. Ini yang diucapkan. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Anni, sesungguhnya aku ya Allah, massani telah menimpa aku ya Allah, ad-durru penyakit. Tengok kalimatnya. Ya Allah telah menimpa aku kesusahan, penyakit. Wah, kita tahu sakit atau sehat, penyakit itu menimpa atau tidak, itu bergantung pada kehendak Allah. Kenapa Nabi Ayub tak kata, Ya Allah, engkau telah lama timpakan aku penyakit. Kenapa tak kata begitu? Kenapa Nabi Ayub tak kata, Ya Allah, dah lama kau timpakan aku sakit. Tapi dia kata, Ya Allah, telah lama menimpa aku penyakit. Tak disebut siapa yang menimpakannya. Macam Nabi Ibrahim tadi. Karena penyakit itu sesuatu yang biasanya kita tak suka, kita tidak boleh menisbahkannya pada Allah. Itu adabnya. Dan lebih tinggi lagi adab Nabi Ayub. Dia tak kata, Ya Allah, dah lama aku tiba penyakit, sembuhkanlah aku. Sehatkanlah aku. Tak. Dia tak kata itu. Dia kata, Wa anta arhamur rahimin. Sangat-sangat tinggi adabnya. Adapun jika tidak beradab, kalau tidak beradab, orang tak beradab, doanya bukan macam ni. Doanya pasti, Ya Allah, Ya Tuhanku, dah lama engkau timpakan padaku ni sakit. Hambamu sudah berikhtiar, Ya Allah, tapi tak sembuh-sembuh. Dan penyakit ini berlaku atas kehendakmu. Maka, Ya Allah, tak tiba masanya, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Karena dah lama tau. Wah, kita bagi alasan. Seakan-akan tak patut bagi Allah tidak menyembuhkan penyakitnya karena dah lama. Itu betul tidak beradab macam tu. Dalam ayat ini, zikir wirid Nabi Ayub macam tak minta kesihatan. Bahkan nak dikatakan Nabi Ayub tak minta sihat, tak mungkin. Tapi mana ayat yang mengatakan sembuhkan aku? Tak ada. Dia hanya kata anta arhamur rahimin. Maknanya ketika Allah timpakan pada Ayub penyakit pun, Ayub yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih. Jika kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub itu Allah tunjukkan berupa penyakit, alhamdulillah, masya Allah, wajib disyukuri. Artinya Nabi Ayub tidak pernah terlintas dalam hati menuduh Allah sudah tidak sayang dia. Allah benci dia. Tak. Dia tetap anta arhamur rahimin, anta arhamur rahimin. Memuji Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih jamaah sekalian. Sedangkan kita sedang ditimpa pelbagai musibah, itu bukan main susah itu. Saya bisa contoh beginilah. Meyakini Allah Maha Adil, ketika segala permintaan kita, doa kita dikabulkan Allah, itu senang. Anda yakin Allah Maha Adil? Ya, saya yakin. Dan Anda merasakan keadilan Allah sekarang ini? Ya, saya sedang merasakan keadilan Allah. Macam mana tu? Ya, karena semua usaha saya dikabulkan, semua doa saya dikabulkan. Senang meyakini dan merasai keadaan Allah.
Tapi coba jika segala usaha Allah tak jayakan, doa tidak dikabulkan, keadaan kita tidak berubah, lalu ada orang tanya, Anda mukmin? Ya, saya mukmin. Anda yakin Allah Maha Adil? Saya yakin. Saya yakin. Anda sedang merasakan keadilan Allah? Nah, coba. Kalau ditanya begitu. Adakah sekarang Anda sedang merasakan keadilan Allah? Yang itu susah sikit nak jawab lah. Nak kata sedang merasakan keadilan Allah? Macam tidak. Kerana usahanya Allah tak jayakan. Doanya Allah tak kabulkan. Nak kata Allah tak adil, tak berani, takut dosa. Maknanya kita belum beradab sesungguhnya. Kita baru mau berprasangka baik kepada Allah jika apa yang Allah tetapkan buat kita sesuai dengan kemauan kita. Tapi jika apa yang Allah pilihkan kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita sudah mulai suudzon. Itu bukan orang beradab. Orang beradab pada Allah ini sentiasa husnudon dalam sepanjang masa. Dalam semua keadaan. Penyakit yang melanda Nabi Ayub sudah bertahun-tahun. Dan hidupnya menjadi keseorangan. Dia tetap kata, Anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Kalau orang mencapai makom adab sini jamaah, percayalah, yakinlah, ibadah kita yang sedikit menjadi besar nilai di sisi Allah. Makom kita yang rendah tiba-tiba naik melompat tinggi di sisi Allah. Tapi bila sebenarnya ma'adab kita pada Allah tidak ada, atau kita tidak beradab kepada Allah, amalan yang besar pun menjadi kecil, ibadah yang banyak menjadi tidak ada artinya. Karena beradab, al-adab Allah adalah prioriti pertama dalam beragama. Keutamaan pertama dalam beragama ini beradab. Semua ibadah yang Allah suruh ini, matlamat dan objektif terakhirnya, supaya kita menjadi orang atau hamba yang beradab. Dan wajib beradab yang pertama yang paling besar, beradab kepada Allah. Tadi ada 3 jenisnya. Beradab ada 3, beradab pada Allah ada 3 jenisnya, kita akan pelajari. Nombor 2, beradab pada Rasulullah. Itu belum kita uraikan. Yang ketiga, beradab pada makhluk. Bila itu dijaga, percayalah, siapapun kita, apapun profesion kita, status ekonomi kita seperti apa, orang kampung atau orang bandar, makom kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya mas sekalian, apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi bahan renungan bagi kita dan bekalan untuk kita meningkatkan kualiti muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar menambahkan kuantiti ibadah, tapi lebih itu yakni meningkatkan kualiti ibadah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. InsyaAllah lain kesempatan, bila Allah izin kita dapat bersuara semula, mari kita dengan baca Istighfarah dan surah asli pertemuan kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.